اللهم صل على نور الأنوار وسر ini kurang sini dikit ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Wa qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai, kita istiqomah membaca tawassul kepada Rasulullah SAW dan kepada keluarga para sahabat tabi'in, guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sa'iril anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وجميع السادة الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بحرها وبرها، خصوصا إلى جميع الأولياء والشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، أصوله فروعه مريده محبه، ونخص خصوصا إلى silsilah Qadiriyah wa Nasabandiyah, khususan ila muassis Jami' Nahdlatul Ulama wa Yusama Syekh Halim Banggal Muhammad Basurun Ba'dal Ali wa ila manajasna hadzal kitab usulihi furu'i muridi muhibbihi anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah yukaththir mathubatihim wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. وإلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجد جداتنا مشايخنا وجماعاتنا وتلاميذنا ولمن حقوق علينا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولحسن مقاصدنا ولحسن حاجاتنا حجاج الآخرة بالمغفرة حجاج الدنيا من شر ودفع البلاء والوباء والطاعون والقرآن شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. Kita dapat bersilaturahim walaupun dalam keadaan dengan cara virtual dan juga di sini dengan suhu yang dingin menusuk tulang sampai Mas Teddy langsung
Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, karena la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya kekuatan illa billah kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa dan maha agung. Berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita baik, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk mengikuti kegiatan ngaji. Perlu diketahui menjadi seorang santri, menjadi seorang thalabul ilm atau menjadi seorang pengajar ilmu itu oleh Allah dijanjikan beberapa hal. Yang pertama, didoakan oleh seluruh segala sesuatu. Yang kedua, didoakan oleh ikan di lautan. Yang ketiga, didoakan oleh para malaikat. Jadi keutamaan-keutamaan itu tidak sembarang hamba mendapatkan. Kalau memang statusnya ahli ilmu. Kalau tidak, ya selesai. Makanya biasanya kan orang-orang selamanya santri. Itu maksudnya inginnya itu selamanya mendapatkan keberkahan. Bahkan di Adabul Alim wal Muta'alim disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya orang yang mencari ilmu itu diberikan keberkahan dalam hidupnya, fi ma'isyatihi wa burik fi ma'isyatihi, dan juga lam tuktab khoti'atuhu yauma hayati, tidak ditulis kesalahan, semua kesalahannya selama dia hidup. Nah sekarang keutamaannya seperti itu. Kalau sudah tahu keutamaannya seperti itu, ayo kita ikuti, kita laksanakan bersama. Katanya Rasulullah di dalam kitab yang sama, andai kata manusia ini tahu pahalanya orang yang mencari ilmu, niscaya orang-orang yang punya harta benda itu ditinggalkan semua. Maka mereka akan berperang untuk memperebutkan pahala mencari ilmu ini. Dan orang yang mempunyai jabatan ditinggal semua jabatan. Ini adalah keutamaan orang yang mencari ilmu. Oleh karenanya, ayo, guru saya selalu bilang, yang pertama itu niat. Niat, ayo kita perbarui selalu agar yang katanya kitab hikam itu ya, man asyarakat bidayatu asyarakat nihayatu. Barang siapa yang baik awalnya, insyaallah akan baik akhirnya. Kalau sudah baik, yes. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah ta'ala. Dan tidak mungkin kalau awalnya itu murmur la ilaha illallah, tidak ada kebiasaan. Oleh karenanya, ayo, ini kita sekarang akan mengaji kitab Tanqihul Qaul, syarahnya Lubabul Hadis. Tanqihul Qaul ini kitab karangan Al-Hafidz Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Kalau Lubabul Haditsnya Al-Hafidz Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Jadi pengarang sekaligus pengarang kitab tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ditulis dulu, guru saya menyampaikan kalau ngaji itu ditulis karena satu kali huruf, satu kali coretan itu diganjar 2 gunung berupa emas. Itu adalah keutamaan orang yang menulis.
ketika menjaga. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bima bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani dat kang welas ing dalem dunya akhirat. Ar-Rahimi dat kang welas ing dalem dunya bloko utawa akhirat bloko. Segala puji bismillah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah sekali puji kulilai kabi Allah Rabbil Alamin kang menerani wong alam kabeh. Wal akibatu lil muttaqin dan balasan bagi orang-orang yang takwa wala udwana illa 'alal zalimin. Dan tidak ada kesusahan, kesedihan atau permusuhan kecuali untuk orang-orang yang zalim. Orang zalim itu akan disibukkan dengan dirinya sendiri dan akan disibukkan dengan orang zalim lainnya. Jika orang itu tidak zalim, maka oleh Allah akan diberikan keamanan. Keamanan daripada hal-hal yang tidak baik. Wassalatu lan utawi tambah rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan ala khairi khalqi ing atase bagus-bagusnya makhluk Allah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi lan tetep ing atase keluargane Rasul wa sahbihi lan sahabati Rasul ajma'in ala sakabehani. Karena kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu firqah yang mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah wal Jamaah dan juga para sahabat. Berbeda dengan yang lain. Kita enggak membeda-bedakan para sahabat yang baik. Yang namanya sahabat itu yang hidup di zaman Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Itu yang diimani oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi enggak ada sahabat yang dilaknat, enggak ada sahabat yang baik. Yang namanya sahabat itu baik. Kalau ada di zamannya Rasulullah enggak beriman, berarti bukan sahabat. Kalau ada zamannya Rasulullah enggak nurut, ya berarti bukan sahabat. Sudah otomatis. Amma ba'd. Fa ini stune ingsun, katanya mu'allif, aratu berkehendak ingsun an ajma'a yang tau ngumpulaken kitaban ing kitab al-akhbari untuk habar al-akhbari nubuwati nabawiyati untuk habar kenabian wal athar dan athar al-marwiyati yang diriwayatkan bi isnadin sahih kelawan pira-pira sanad kang sahih wathiqin dan wathiq. Fatarahtul asanid wa wada'tul arba'ina baban. Beliau ini mengumpulkan beberapa sanad dan menjadikannya 40 bab. Fi kulli babin ing dalam pira-pira bab asyaratu ahadits 10 hadits. Wa samaitu lan ngarani ingsun memberikan nama ing kitab ini tadi Lubabul Hadits ing Lubabul Hadits wa asta'inu lan dipitulung ingsun billahi ing Allah al-azim kang maha agung al qaumil kafirin ing atase kaum kafir. Jadi semuanya rata-rata kitab itu di awal pembukaannya yang pertama alhamdulillah sholawat, memberitahu kitab apa, kenapa, dan juga meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu enggak luput. Karena sebagai manusia kita ini layaknya terus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya wis memang itu tata keramanya. Tata keramanya yaitu hanya kalau mau mulai ngaji nanti yang baca Bismillah, alhamdulillah, sholawat. Kalau ada ditambah istighfar. Biasanya almarhum Allah yarham yang mertawa itu kalau dimulai ngajinya Astaghfirullah Rabbal baraya. Karena ya benar, katanya guru saya itu Thariqah.
Ilmu itu cahaya. Kalau tempatnya kotor, hati kita kotor, ya wis. Masuk, iya masuk. Tapi kemanfaatan keberkahannya itu yang nggak tahu. Jadi ada 40 bab. Ada 40 bab dan di setiap babnya itu ada 10 hadis. Ini dalam kitab Tanghul Qor atau Lubabul Hadis itu matanya. Langsung ke bab yang pertama. Al-babul awal utawi bab yang pertama fi fadilatil ilmi ing dalam nerangkan keutamaan ilmu wal ulama lan ulama. Qala dawuh sinten Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu mungkin ditambah rahmat azim sinten Allah alaihi ngatasé Nabi sallallahu keselamatan libni Sa'lim bin Mas'ud mari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan sinten Allah anhu kepada Ibnu Mas'ud ya Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda julusuka lungguh ingsun lungguh sira saatan ing sak waktu fi majlisil ilmi ing dalam majelis ilmu la tamassu ora nyekel ora demek kolaman ing pena wala taktub lan ora nulis harfan ing sak huruf khairun iku itu lebih bagus laka kaduwe sira min itqi alfi raqabatin tinimbang saking bebasaken 1000 budak. Wa nadharu kalan ningali ingsun ila wajhil alim ing atase wajah wong kang berilmu khairun iku lebih bagus laka kaduwe sira min alfi farasin saking 1000 kuda 1000 kuda tasaddaqta yang kau sedekahkan dia kelawan alfi faras tadi fi sabilillah ing dalam sabilillah jalan Allah. Nggak tanggung-tanggung fi sabilillah ya. Bukan hanya sedekah. Biasanya kan kita kalau sedekah gaya ini, gaya itu. Ini enggak sabilillah lillahi ta'ala sudah. Wassalamuka lan aweh salam sira ala alimin ing atase wong kang alim khairun iku bagus laka kaduwe sira min ibadati alfi sanah tinimbang saking ibadah 1000 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu satu waktu, saatan, satu waktu ya, atau 1 jam, atau 1 kali duduk gitu ya. Di majelis ilmu tidak menyentuh atau tidak nyekel, tidak memegang pena dan tidak menulis sesuatu, satu huruf pun. Itu lebih bagus. Demikian itu lebih bagus daripada engkau memerdekakan 1000 budak. Ini kitab loh ya, hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penglihatanmu kepada orang alim itu lebih bagus daripada 1000 kuda yang kau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ucapan salam kepada orang alim itu lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Ibadah 1000 tahun. Nah, tanggung-tanggung ya, bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 1000 tahun. Lah, berarti saya nggak usah ibadah Ustaz 1000 tahun. Tinggal salam aja kepada orang alim. Lah, salah itu. Mafhumnya bukan seperti itu loh ya. Maksudnya adalah mafhumnya kebaikan itu lebih bagus, gitu, lebih utama. Gitu. Ini pahalanya seperti itu. Tak dikelompok apa Beb? Beb, nggak megang pena Beb, nggak nulis sesuatu Beb. Nah, Masya Allah. Tapi itu seperti 1000 kuda yang disedekahkan. Makanya, yo males, yo ngantuk, kan gitu dah. Yo kesel, yo adem, semuanya sudah campur dari satu. Yang di rumah mungkin megang HP sambil jeblek gitu. Amblas ke alam mimpi gitu ya. Kayak mendengarkan ngajinya Hamzawi gitu. Amblas semua. Lah kan gitu lah. Tapi Masya Allah, ganjarannya, pahalanya itu banyak.
hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqihun, wong faqih, orang yang ahli ilmu fikih yang pasti diamalkan ilmunya. Wahidun, siji, mutawari'un, wara itu tidak mau barang syubhat. Hal yang tidak tahu ini halal apa haram, ini punya siapa, itu nggak dipakai. Apalagi gosok. Kalau gosok kan udah jelas punya orang. Ayo masih teman-teman ini. Tapi alhamdulillah sekarang karena sedikit santrinya juga terkondisikan ya. Biasanya sandalnya ya Ahwan Uri pernah hilang. Astagfirullahaladzim. Embu digondol sopo iki. Digondol kucingi santri. Yang wara asyaddu, lebih berat ala syaitan munggu syaitan min alfi abidin tinimbang 1000 wong kang ahli ibadah. Mujtahid kan dari mujtahid wis ahli fikih, wis pinter fikih tapi enggak diamalkan ya. Jahilin kang bodoh, wari'in kang warok. Kalau fikih itu yang diamalkan. Jadi orang berilmu diamalkan itu menurut setan lebih berat. Ya pasti gangguan nih. Cara menipu daya itu lebih berat daripada orang yang ahli ibadah 1000 yang bodoh. Makanya karena di ala-ala itu bagaimana? Asyaddu ala syaitan min alfin abidi gitu ya. Depan itu saya lupa. Dulu nggak bisa, sekarang lali. Wa qala lan wasdawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadlul alim, keutamaan orang yang alim, alal abid, yang ngatasi wong ahli ibadah ka fadlil qamar. Seperti hanya lebih utama bulan Lailatul Badar yang dalam bulan purnama. Alal kawakib yang ngatasi bintang-bintang. Ya jelas berbeda. Jelas berbeda. Orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, maksudnya adalah orang ahli ibadah yang nggak berilmu ya. Ini harus digarisbawahi. Nggak mentang-mentang berilmu terus nggak ahli ibadah. Ini kesalahan yang fatal gitu loh ya. Bukan aku harus berilmu, awakmu kon. Maksudnya beribadah tapi tidak disertai dengan ilmu, itu maksudnya. Wis berilmu ahli ibadah ya tambah top. Gitu ya. Itu seperti halnya rembulan di bulan purnama dengan bintang-bintangnya jauh lebih terang rembulan. Wa qala lan musdawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man intaqala yata'allamu ilman ghufira lah qabla ayyahtua. Man intaqala sapa wonge sing berpindah atau bepergian yata'allamu krana belajar ilman ing ilmu ghufira mongko di ngapura lahu kadhe man ai dzambu qabla ayah tua ing dalam sadurunge pindah. Maksudnya sebelum bergeraknya itu. Barang siapa yang berpindah mencari ilmu, dia akan diampuni dosanya. Sebelum berangkat itu sudah diampuni. Keutamaannya sangat banyak sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qala lan musdawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akrimul ulama, mulyakno sira kabeh al ulama ing ulama. Fa innahum maqastuhuni ulama indallah mungkini Allah iku kurama wong kang dimulyakaken, mukramun tur memuliakan. Mulia dan dimuliakan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muliakanlah ulama, karena mereka itu menurut Allah adalah orang mulia yang dan dimuliakan. Ya, Rasulullah Subhanahu Wa Taala bersabda, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kitab Adabul Ilmu Ta'lim ada hadis yang menyebutkan bahwa derajat orang yang berilmu dengan orang mukmin itu berapa puluh tahun. Ada sampai 70.000 derajat itu kan bedanya. Dan satu derajat ke derajat yang lain itu 70 tahun kan itu. Itu ada berilmu ta'lim. Masya Allah. Itu utamanya itu seperti itu. Wa qala lan wasdawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong nadhara ningali ila wajhil alim, kepada wajahnya orang yang berilmu, nadhratan satu kali penglihatan, fa farihah dan lan bunga biya kelawan mengkono nadhara ya. Khalaqa moko dadekaken sinten Allah taala alim wa sinten Allah mintilkan nadhrah saking mengkono penglihatan, malakan ing malaikat yastaghfir ngedi ngapura sinten malaikat lahu maring man nadhara ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melihat kepada orang yang berilmu satu kali penglihatan dan dia setelah melihat itu dengan keadaan bahagia, ya Allah senang melihat orang itu, orang yang berilmu itu. Maka Allah akan menjadikan daripada penglihatan tadi, satu kali melihat tadi kepada orang yang berilmu, malakan satu malaikat yang memintakan ampun untuknya sampai hari kiamat. Masya Allah, ya. Satu kali lihat, satu. Kita lihat ya kita 1, 2, 3, 4. Nah sekarang berapa malaikat? Makanya di kitab Turutan As-Sahih itu disebutkan juga satu kali, bahkan di sana disebutkan satu kali penglihatan, mendengar 2 kalimat, berjalan 2 langkah, gitu ya. Itu dia dibalas dengan 4 surga. 2 surga yang satu surganya lebih luas dari 2 dunia. Sekarang 2 surga yang satu surganya lebih luas daripada 2 dunia. Nah, sekarang 1 dunia sudah sampai mana kita jalan-jalan? Menyusuri dunia yang ada, Indonesia aja gak sampai keseluruhan kan gitu tuh. Dan belum menikmati semua. Lah ini surga. Bisa ana bidadari ini. Iya Mas Agil. Nang kono ana bidadari, yang kene ana bidadari kan gitu. Itu keutamaan untuk orang yang itu tadi mendengar 2 kalimat daripada orang yang berilmu, makan 2 suapan dengan orang yang berilmu, berjalan 2 langkah dengan orang yang berilmu. Di kitab Turutan As-Sahih. Di kitab ini malah 1 kali penglihatan dibuatkan malaikat oleh Allah, dan malaikat tadi mendoakan sampai hari kiamat. Ya Allah. Lewis enak itu. Lewis kalau didoakan oleh malaikat gak pernah dosa malaikat itu. Malaikat itu tidak pernah la akla la syurba wa la nauma lahum. Nah gitu tuh. Di kitab apa itu? Alalah. Aqidatul Hawa. Iya. Li Syekh Ahmad Marzuki. Itu malaikat itu tidak punya nafsu, tidak ngantuan. Tidak kesel, tidak capek. Terus bertasbih kepada Allah dan terus melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tugasnya mendoakan kita loh. Mendoakan orang-orang yang melihat
orang alim. Itu melihat tok ya, melihat saja. Belum melaksanakannya, belum dan sebagainya. Wa qala lan wasdawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man akrama aliman, man sapane wong akrama kang muliakan aliman ing wong kang alim. Faqat akramani, mongko teman-teman muliakan sapa wong ni ing ingsun. Wa man akramani, lan sapane wong akramani muliakan ing ingsun. Faqat akramallah, mongko teman-teman muliakan ing man sapa Allah, sinten Allah. Maka Allah akan memuliakannya. Faqat akramallah, mongko teman-teman muliakan sama man Allah ing Allah. Wa man akramallah, Muhammad lan utawi sapane wong akrama muliakan Allah ing Allah fa ma'wahu. Monggo utawi nggone man al jannah swarga. Fa ma'wahul jannah, maka ditempatkan dia di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memuliakan orang yang berilmu, maka dia seperti halnya memuliakanku. Barang siapa yang memuliakanku, maka seperti halnya dia memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tempatnya adalah surga. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum," ini di Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kan gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh bilang oleh Allah, bilang kepada orang-orang itu, kalau memang cinta kepada Allah, suruh ikut kamu. Karena dulu itu ada sahabat-sahabat atau umat Rasulullah cinta kepada Allah, tapi nggak ikut Rasulullah. Dikandani baik, nggak mau. Disuruh juga nggak mau. Ini bukti cintanya apa? Salah satu bukti cinta itu adalah mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dicintai, kan gitu kan? Kalau kita mencintai Allah, ya kita harus mencintai Rasulullah. Karena apa? Rasulullah dicintai oleh Allah. Kita mencintai sesuatu, kita tidak mencintai sesuatu yang dicintai oleh kekasih kita, itu bohong namanya. Berarti cintanya nggak sempurna, nggak sejati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu jauh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumul alim, turune wong kang berilmu afdalu kullu ibadah min ibadatil jahil, tinimbang saking ibadahe wong kang bodoh. Tidurnya orang yang berilmu, tidur toh ya, itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Karena apa? Iya, kalau orang berilmu itu pasti melaksanakan ilmunya. Mau tidur baca doa. Kalau santri mau tidur harus ngaji dulu baru mau tidur. Lagi ngaji tidur santri. Baca doa, niat tidurnya bagus, wudu, kadang yo sholat, udah sesuai Ustaz langsung ngeblak ya. Sampai diceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan syaitan di depan pintu masjid. Ada kil wakal. Ini ceritanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada yang diceritakan ini adalah kisah daripada para salafus salihin. Bahwasanya bertemu dengan syaitan. Syaitan itu mau masuk, maju mundur di depan pintu masjid.
Ditanyai setan, ngapain kamu setan? Kok kayaknya bingung gitu. Kalau mau masuk masjid masuk, kalau keluar pergi saja. Setan tadi menjawab, nggih, iya, saya ini mau masuk masjid. Itu ada tujuannya. Tujuan saya itu mau menggoda orang yang beribadah, orang yang lagi sholat. Tapi saya takut kalau mengganggu orang yang sholat tadi, membangunkan orang yang tidur di sebelahnya. Loh, kok aneh? Kamu berani ke orang yang beribadah, tapi takut pada orang yang mengikuti hawa nafsu tidur. Kan gitu kan? Kenapa? Iya, karena orang yang sholat itu orangnya bodoh. Dia nggak berilmu, sholatnya gedebak gitu. Jengking sendakep gitu kan. Nggak benar-benar sholat. Jangan lupa ya, fawailul lil musalli. Disiapkan neraka well oleh Allah untuk orang yang sholat. Alladzina hum fi sholat sahur. Alladzina hum an sholatihim sahur. Yang di dalam sholatnya dia lah iya kan? Terkadang itu Allahu Akbar. Aduh, kunci kurek kan gitu lah. Kunci motor si mancep. Nah, ya pasti itu biasanya. Karena ada setan yang bertugas untuk membuat orang sholat itu lupa. Ada tugasnya sendiri. Yang mengganggu orang yang berilmu itu ada tugasnya. Jadi setan itu wis pinter manajemennya. Wis S1, S2, paling wis profesor. Jadi tadi itu kalau saya mengganggu orang yang sholat, jadi nanti orang yang tidur itu kebangun, akhirnya membenarkan orang yang sholat itu. Dan sia-sia saya membuat orang itu gagal sholat, terganggu sholat, sia-sia. Lah bukti ini dibenarkan karo wong sing tuh. Karena apa? Orang yang berilmu, orang yang tidur itu berilmu, dan tidurnya itu nggak sembarangan, tidak mengikuti nafsunya. Itu adalah keutamaan orang yang berilmu. Sampai tidurnya aja ditakuti, apalagi ibadah. Wa qala lan wasdawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man utawi sapane wong ta'allama belajar sapa man baban ing ilmu minal ilmi saking ilmu. Baban ing bab sabab saja minal ilmi saking ilmu ya'malu ngamalaken sapa man bi kelawan ilmu aulam ya'mal utawa orang ngamalaken bi kelawan ilmu kana ana sapa man iku afdhala luwih utama afdhala ta'allama ya kana ono apa ta'allama baban minal ilm afdhala luwih utama min ayyusalliya tinimbang saking salat alfa rakaatin 1000 rakaat tatawuan kang sunnah. Barang siapa yang mencari ilmu satu bab saja diamalkan ataupun tidak, itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya Rasulullah. Barang siapa yang mencari ilmu satu bab, ini bentar lagi ini sudah satu bab ini ngaji, diamalkan atau tidak? Diamalkan atau tidak, itu lebih baik baginya daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah 1000 rakaat. Saya nggak usah sholat sunnah saja, Ustaz. Saya akan mencari ilmu satu bab saja. Ya salah itu. Ya mencari ilmu ya sholat
sunnah. Ini adalah keutamaan orang yang mencari ilmu. Banyak. Waqala lan dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man zaro aliman, man utawi sapane wong zaro ziarah bersilaturahim aliman ing wong kang berilmu faka'annama mongko kaya zaro ziarah sapa mani ingsun. Barang siapa yang berziarah atau bersilaturahim kepada orang yang berilmu, maka dia seperti halnya berziarah kepadaku. Katanya Rasulullah SAW. Wa man saffaha aliman, dan barang siapa yang berjabat tangan, salaman ya, salaman. Berjabat tangan. Aliman ing wong kang berilmu faka'annama mongko kaya menawa-menawa safahali berjabat tangan denganku. Wa man jalasalan sinten lungguh aliman dengan orang yang berilmu faka'annama jalasani, maka seperti duduk denganku fid dunya ing dalam dunya. Wa man jalasani, dan barang siapa yang duduk dengan saya fid dunya di dalam di dunia, ajlastuhu, maka dia akan didudukkan ma'i denganku yaumul qiyamah, di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berziarah, sowan kepada orang yang berilmu, kepada orang alim, entah orang itu sudah wafat ataupun masih ada, maka dia seperti halnya berziarah kepadaku. Dan barang siapa yang berjabat tangan, bersalaman kepada orang yang berilmu, maka seperti halnya dia berjabat tangan atau bersalaman denganku. Barang siapa yang duduk dengan orang yang berilmu, maka seperti halnya dia duduk denganku. Barang siapa yang duduk denganku, maka Allah akan kumpulkan dirinya denganku nanti di hari kiamat. Makanya orang-orang dulu itu kalau ada apa-apa sowan kepada yai, silaturahim. Ya memang turun keberkahan. Ini hadisnya ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersalaman kepada orang yang berilmu. Melihatnya saja sudah pahala, mendengarkan ilmunya saja berpahala, ziarahi berpahala, berjabat tangannya berpahala, duduk bareng itu ya berpahala. Kurang apa? Kurang apa mencari ilmu ini sudah lengkap pahala semua. Makanya, cobaannya Masya Allah, tidak main-main. Ini sudah janji daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Kahfi sudah disebutkan bahwasannya apa itu? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, di surat Al-Kahfi ya. Surat apa itu, lupa saya. Dan apa-apa yang saya sampaikan ini bukan dari nafsu, katanya Rasulullah SAW. In huwa illa wahyu yuha, kecuali daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Memang diberikan keutamaan. Keutamaannya ini diperinci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya al-bab tsani, satu bab lagi ya, Eman. Bab yang kedua fi fadli la ilaha illallah, dalam keutamaan membaca la ilaha illallah. Qala wis dawuh sinten Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Mangkola kulla yaum. Manut utawi sapane wong kala ngucap sinten man kulla yaum ing dalam sedina. Setiap hari bendinane itu. La ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah dan lafaz Muhammadur Rasulullah. Mi'ata marrah 100 kali jaa teko sapa man yaumul kiamah ing dalam dina kiamat wa wajhu lan utawi wajah wong kal badri iku kaya rembulan. Barang siapa yang setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, maka dia akan didatangkan di hari kiamat dengan wajah yang bersinar. Nanti di hari kiamat itu setiap manusia akan ditumbuhkan dari brutune, dari daging atau tulang yang tidak hancur, ditumbuhkan seperti tumbuhan. Munculnya itu tergantung amal di dunia. Bisa jadi berupa ular, bisa jadi berupa monyet, anjing, wajah. Jadi kalau hidupnya itu amalnya seperti kera, ya keluarnya nanti wajah kera. Makanya ini adalah keutamaan bagi orang yang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajahnya nanti mencorong, bersinar seperti rembulan. Ya, kalau rembulan kan petang itu ada bulan yang terang benderang itu kan kelihatan. Wa qala lan usdawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Paling utamanya zikir itu la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a, dan lebih utamanya doa alhamdulillah. Membaca alhamdulillah. Jadi doa yang paling baik itu adalah membaca alhamdulillah. Wa qala lan musdawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawsin Allah Ta'ala alim wa sin Allah la ilaha illallah. Lafaz la ilaha illallah kalami iku pengucap ingsun. Kalamku wa ana lan utawi ingsun wa ya la ilaha illallah. Katanya Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah itu ucapan saya dan saya ada di dalamnya gitu. Manut utawi sapane wong kala dawuh ngucap ha ing lafaz la ilaha illallah dakhala mongko mlebu sapa man fisni ing di dalam bentengku. Wa man lan utawi sapane wong dakhala mlebu sapa man fisni ing bentengku, amina mongko aman sapa man min ikobi daripada siksa. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, dia masuk ke dalam bentengku. Dan barang siapa yang masuk di dalam bentengku, dia akan bebas daripada siksaan. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan salah, kita harus terus mengucapkan la ilaha illallah agar masuk di dalam bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala lan yusdawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addu zakat abdanikum, tunaikanlah zakat badan kalian semua biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Kalau punya harta dikeluarkan zakat mal, dikeluarkan zakat fitrah. Nah, badan kita dikeluarkan zakatnya yaitu membaca la ilaha illallah. Jadi harus dikeluarkan. Kalau enggak kotor. Zakat itu adalah mengeluarkan hal-hal yang kotor. Dan memang bukan hak daripada kita. Diucapkan la ilaha illallah itu membersihkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Maksudnya gitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abd, tidak ada hamba yang berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, illa qala Allah Ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa taala bersabda, shadaqa abdi, hambaku itu benar. Anallah, ana utawi ingsun Allah, sinten Allah, la ilaha ora ana pangeran illa ana kejaba ingsun. Ushidukum, nyaksenono sira kabeh ya malaikati, he malaikatku, qad ghafartu, teman-teman ngapura ingsun lahu maring man ma ing barang ing dosa takut dama kang wis lewat min dzambihi saking dosane wa matakhir lan sing anyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kecuali Allah Subhanahu wa taala bersabda, benar, hambaku itu benar. Tidak ada Tuhan selain saya, katanya Allah. Saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya saya sudah mengampuni. Ini sudah ya. Ghafartu itu fi'il madhi. Mutakallim wahda. Iya. Nah, iya kan? Di tasrif amsalatu tasrifiyah, bahwasanya saya sudah mengampuni dosa dia, baik yang telah lewat ataupun yang itu adalah keutamaan orang yang membaca la ilaha illallah. Jadi banyak keutamaannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah khalisan mukhlisan. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah ikhlas, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Ini satu kali baca la ilaha illallah, kayak tahlil itu biasanya ya. Benar-benar ikhlas dari dalam hatinya dan benar-benar diyakini masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah, masuk surga. Terus dia kunci di surga. Bukan kunci gerbang ya. Kunci surga ini lah. Jangan main-main. Semua orang ingin masuk surga. Wa qala lan yusdawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man kana awwaluhu kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang awal ucapannya adalah la ilaha illallah wa akhir kalamihi, dan akhir hidupnya dia membaca la ilaha illallah, wa amila alfas sayyi'ah, dan dia melaksanakan atau telah mengamalkan atau telah melakukan 1000 dosa, 1000 kejelekan. In asya alfasanah, dia hidup 1000 tahun. La yas'alullahu an dzambin wahidin, Allah tidak akan menanyakan baginya satu dosa pun. Bersih sudah. Syaratnya adalah awal dia membaca la ilaha illallah, akhir hidupnya membaca la ilaha illallah, diampuni dosanya, walaupun dosanya 1000 kali, 1000 kejelekan, dan hidupnya 1000 tahun. Nah, kita hidupnya berapa? Umat Rasulullah itu, Rasulullah sendiri nggak sampai 100 tahun. Hidupnya manusia di zaman Rasulullah, umatnya Rasulullah ini paling banyak itu sudah 100 kan, itu lah 110, 150 yes. Nggak ada sudah. Ini 1000 tahun ya. Allah tidak akan bertanya baginya satu dosa pun. Ini adalah keutamaan bagi seseorang yang membaca la ilaha illallah. Wa qala an wasdawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa qala dawu berkata la ilaha illallah min ghairi ujbin tara biha ta'irun tahtal 'arsy. Jam ini wis lewat ini. Makanya Habib mulai mangkok kukur-kukur.
Qala sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. الفتح إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والرسل الملائكة المقربين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى البعض أئمة المجتهدين المقلدين في الدين وعلماء الأميرين والقرى الفاسدين والمحدثين وجميع سادة السفيان مكان من مشارق الأرض إلى المغارب بحر وبرها خصوصا إلى جميع الأولياء سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سلسلة قادرة مسابندية وإلى مجلس هذا الكتاب وسلي فروع مريد محبيه إلى شيخنا خالد مكان محمد بن سليمان معدن علي خصوصا إلى مؤسس جامعة وتدبولا مؤسس جامعة إسلام الله نسب محل عين لكن سوري فروع مريد محبي ولا بين أمهاتنا وجداتنا وجدات جداتنا مشايخنا مشايخنا وجماعاتنا وتلاميذنا ولمن حقوق علينا ولمن حبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والحصل مقاصدنا والحصل حياتنا حياة الآخرة بالمغفرة حياة الدنيا بميسرة ولتيسير جميع أمورنا وسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة والدرب البلاء والوباء والطاعون بحرمة طلب العلم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا حلالا طيبا وافتح لنا فتوحا حكمة يسر لنا كل أمورنا واغفر لنا جميع الخطايا وارض عنا كل أحوالنا وبارك لنا فيما أعطيت واختم لنا حسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين الكامل لله ونقصدنا والله الموفق إلى قم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.